The club is back. Gallows and Anderson kembali bersama AJ Styles. AJ Styles yang kita kira akan bergabung ke Judgment Day karena dia sendirian, attitude-nya berubah. Ternyata sudah direncanakan di season premiere of Monday Night Raw. The club has returned. Luke Gallows, Machine Gun Carl Anderson is back with AJ Styles. This is definitely, ini jelas sebuah episode Monday Night Raw yang terbaik di tahun ini. The season premiere is really an awesome episode. Selamat datang di Gulat Review di channel Gilang Gulat. Bukan cuma kembalinya The Club, tapi juga ada Brock Lesnar yang tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, dia datang tiba-tiba pada saat Bobby Lashley menunggu lawannya untuk segera menyelesaikan Seth Rollins. Yang orang pikir Seth Rollins akan kalah, guys. Kenapa? Karena dia baru aja capek, baru aja sakit, sudah agak cedera gitu. Terus perutnya dibalut karena sudah kesakitan karena fight pit match di 2 hari sebelumnya. Tetapi tanpa diduga sekali lagi musiknya Brock Lesnar hits, dia masuk dengan topi koboi-nya dengan stylenya biasa, langsung menyerang Bobby Lashley. Dia langsung F5, hajar habis-habisan, dia kasih Kimura Lock dan membuat Bobby Lashley terkapar. Apakah pertandingannya berhenti? Tidak. Pertandingan tetap jalan. Pertandingan Bobby Lashley melawan Seth Rollins masih berlangsung. Kenapa? Tadinya Bobby Lashley nggak jadi, guys. Dia udah mau ditandu, mau diangkat atau dituntun sama petugas keluar. Tapi Seth Rollins tak mau. Nggak adil dong ini, katanya. Berarti kamu pengecut kalau kamu gak ikut bertanding. Akhirnya Bobby Lashley menerimanya dan mereka terpaksa bertanding. Tidak ada yang menduga sekali lagi kejutan yang luar biasa terjadi di season premiere. Ini benar-benar upaya dari Monday Night Raw untuk bangkit dari turun rating setiap minggunya, guys. Dia bring back beberapa pegulat yang sudah dilepas sebelumnya. Dia masukin lagi Brock Lesnar persiapan untuk Crown Jewel. Dan ada the new United States Champion yaitu Seth Rollins. Tanpa membuat Bobby Lashley jadi karakternya lemah, tanpa membuat Bobby Lashley jadi terburuk. Dengan sudah dihajar habis-habisan oleh Lesnar, masuk akal Rollins bisa menang, guys. Walaupun gak langsung menang ya, tetap beberapa hal dia lakukan, curb stomp beberapa kali, akhirnya bisa pin. Dan new United States Champion. Ini pilihan yang tepat menurut saya. Dan saya sangat senang sekali menonton episode Monday Night Raw hari ini. Sangat merasa puas dengan awal kebangkitan Monday Night Raw, dengan bintang yang sudah kembali, dengan new champion. Harapan kita tinggi pastinya untuk episode-episode Monday Night Raw berikutnya, karena pasti akan lebih menarik. Selain itu, ini ada perayaan 25 tahun di Generation X di sini, guys ya, yang ada di sajian utama di akhir dari Monday Night Raw. Selain itu, cerita-cerita lain tetap berjalan di sini. Ada Bloodline dan Roman Reigns yang juga datang. Ada ceritanya Johnny Gargano dan Austin Theory. Ada Omos juga. Ada Candice LeRae, Bianca Belair, Bayley, Damage Control juga masih berlanjut ceritanya, guys. Dexter Lumis juga mencuri perhatian di sini. Semua yang terjadi di Monday Night Raw di episode season premiere terjadi sangat memuaskan dan sangat lengkap. This is season premiere dan di Brooklyn. Beberapa reviewer sebelumnya ngomong, mewanti-wanti, di Brooklyn WWE pasti akan membuat sesuatu yang spesial. Setiap episode Raw di Brooklyn banyak hal spesial terjadi. Jelas sekali beberapa hal spesial terjadi di sini yang saya sebutkan tadi dari awal. Too Sweet kembali lagi lebih solid di WWE. AEW gimana kabarnya dong ini? Seperti yang bilang teman-teman, AEW ketar-ketir. Nggak juga sih ya. Tapi yang jelas ini episode spesial yang sangat berarti untuk kemajuan Monday Night Raw di
masa yang akan datang. Well, mari kita mulai untuk mereview Monday Night Raw di hari ini. Saya cukup excited kan, saya merasa ini episode Raw terbaik tahun ini, bahkan mungkin 2 tahun terakhir, guys. Ini keren banget, saya puas banget dan kaget banget, kagetnya 3 kali. Kedatangannya Gallows Anderson, kemenangannya Seth Rollins, dan kedatangannya Brock Lesnar. Nice, perfect, awesome. Inilah saatnya kita berteriak, "This is awesome!" Ding 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 ding. This is awesome! Ding 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 ding. Kita mulai saja yang pertama. Monday Night Raw hari ini di kick off oleh The Bloodline yang datang bersama The Tribal Chief, pemimpin utama mereka, Roman Reigns, lengkap dengan Paul Heyman. Honorarius juga hadir di sini, dan Roman Reigns sedikit berpromo untuk matchnya melawan Logan Paul, yang mana kemarin Logan Paul datang di episode SmackDown Premier juga nih, guys. Logan Paul memanaskan situasi. Dia mengangkat sebuah topik yang membuat Bloodlines ini agak sedikit ada konflik jadinya. Karena Logan Paul mengangkat siapa sebenarnya Tribal Chief di Bloodline ini, apakah Roman Reigns atau Jey Uso? Ini membuat Roman Reigns jadi berpikir, lah, iya juga ya. Dan dibawa ceritanya di sini, guys. Jey Uso di episode 9 sebelumnya disuruh Sami Zayn yang ngurusin Jey Uso ini, karena Jey Uso ini agak gak nyaman dengan hadirnya Sami Zayn. Karena cuma dia yang gak nyaman, cuma Jey Uso yang gak nyaman dengan kehadirannya Sami Zayn di Bloodline sejak awal. Bahkan Roman Reigns pun nyaman-nyaman aja. Dia tetap apresiasi kerjanya Honorarius. Dan di sini Jey Uso itu kayak jadi seseorang yang bisa jadi masalah untuk Bloodlines dalam pandangannya Roman Reigns. Roman Reigns merasa dia mau ngomongin soal nasib Jey Uso ini, terus Sami Zayn interupsi. Tribal Chief katanya, dia sudah dipilih untuk ngurusin Jey Uso, jadi Tribal Chief gak usah urusin lagi, ini urusannya saya, kata si Sami Zayn. Akhirnya dia ngomong ke Jey Uso, ayolah coba lebih keren gitu, lebih cool gitu, gak usah pakai urat, gak usah marah-marah, gak usah sebel-sebel begitu. Jey Uso kan masih dendam, masih gak suka sama Sami Zayn ini. Dan saya yakin cerita ini akan mengarah ke dimana nanti Jey Uso ini benar selama ini. Mungkin ya, saya berpikir seperti itu. Tapi itu nanti mungkin agak lama ya. Yang jelas di sini masalah utama dari Bloodline saat ini adalah Jey Uso ini mau gimana ini, dan Sami Zayn mau gimanain Jey Uso untuk ini. Kemudian mereka lagi ngomong-ngomong, muncul Matt Riddle yang lagi senang karena kemarin menang di Fight Pit. Dia mau menantang Roman Reigns. Roman Reigns jelas menolak ya, karena dia udah kalah si Matt Riddle, gak perlu lagi ngelawan dia. Akhirnya Matt Riddle pilih salah satu Bloodline. Dipilihlah Sami Zayn yang memang berkorban untuk melawan Matt Riddle di menjelang main event, di match terakhir di Monday Night Raw. Dan ada segmen juga di belakang di mana Roman Reigns mau meninggalkan tempat bersama Solo Sikoa dan juga Heyman. Tapi Jey mau ikut, padahal dia kan tidak ada pertandingan. Jey mau ikut, Roman nggak boleh, nggak usah. Kamu harus memastikan Sami Zayn menang di sini. Kita coba langsung ke match terakhirnya ini, guys ya, di mana Sami Zayn melawan Matt Riddle di sini. Konflik terlihat jelas, kayaknya makin dipanaskan konflik ini nih untuk Bloodline nih. Ini bumbu yang menurut saya akan diperpanjang untuk membuat Bloodline ini ada sebuah kisah cerita yang cukup intriknya menarik gitu. Jadi ketika Sami Zayn bertanding dengan Matt Riddle di sini di hampir akhir Monday Night Raw ini, ada momen di mana seharusnya Jimmy Uso tuh bisa bantu, tetapi Jey Uso menghalangi, biar Sami Zayn sendiri katanya gitu. Kurang lebih begitu ya. Terus nggak jadi bantu gitu. Nah ini jadi momen dimana jadi alasan kenapa Sami Zayn kalah, karena Sami Zayn tidak dibantu. Padahal Roman Reigns sudah bilang tadi kalau kalau Jey Uso diminta untuk ngebantu memastikan Sami Zayn menang, the honorariusnya menang gitu. Tapi akhirnya Matt Riddle yang berhasil menang. Begitu.
Kita lanjut lagi untuk storyline di segmen ini. Di episode Monday Night Raw ini. Lanjut, itu ada match pertama Johnny Gargano melawan Mr. Money in the Bank Austin Theory. Match ini saya lihat ya, kelihatannya untuk keberlanjutan feud ini, karena season premier ini banyak hal besar terjadi, jadi feud ini jadi kayak kecil banget porsinya. Saya lihat kekalahannya Austin Theory membuat saya berpikir, apakah Triple H tidak begitu mementingkan Austin Theory? Jadi momentum Austin Theory itu udah selesai sebagai kansnya untuk bisa mendapatkan champion, karena kopernya itu udah kayak, menurut saya udah selesai guys. Jadi satu-satunya cara, ini menurut saya satu-satunya cara untuk membuat Austin Theory atau koper Money in the Bank ini ya, koper Money in the Bank ini lebih relevan lagi ya, pindahin ke tangan orang lain. Saya pikirnya seperti itu, karena menurut saya Triple H tidak sepercaya itu dengan Austin Theory seperti Vince McMahon yang senang lebih memilih Austin Theory ini untuk bisa bangkit, untuk bisa jadi top guy gitu. Tapi kita lihat aja ya ke depannya apa yang terjadi di feud ini. Apakah benar-benar koper akan jadi jaminan? Kita lanjut lagi ke match berikutnya, adalah match yang dischedulkan Rey Mysterio lawan Chad Gable. Semua orang tahu Rey Mysterio lawan Chad Gable ini akan jadi match yang pasti akan ada keterlibatan Judgment Day di sini. Benar saja, di tengah-tengah match Judgment Day muncul dan datang, tetapi tidak mengganggu karena yang datang Dominic sama Rhea Ripley, dan Rey Mysterio itu berhasil memenangkan pertandingan karena karena si Rhea sama Dominic itu datang aja nonton, ngelihat doang gitu, nggak yang ganggu gitu, cuma ngalih perhatian sebentar tapi bisa diatasi gitu, Rey bisa menang. Tetapi akhir-akhirnya Dominic dan Rhea pasti tujuannya untuk menyerang Rey Mysterio. Rey Mysterio diminta lagi-lagi, Dominic ini pukul saya gitu. Tapi Rey tetap tidak mau, sampai pokoknya beberapa kali minta dipukul, nggak mau Rey Mysterio, karena itu anaknya sendiri, dia nggak mau. Dan saya kemungkinan berpikir, ya saya yakin juga nanti Rey Mysterio ada masanya di mana dia sudah mencapai puncak emosi, akhirnya dia mukul Dominic. Lihat aja nanti guys ya. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini belum terjadi hal itu. Sempat siapa ini namanya? Finn Balor, Damian Priest juga ikut terlibat di sini, mengganggu dan juga menyerang Rey Mysterio. Kemudian setelah itu Judgment Day berpromo bagaimana mereka memenangkan pertandingan kemarin. Judgment Day yang akan memimpin semua hal di Monday Night Raw, dia jadi cerita utama di Monday Night Raw, dan dia mengangkat tentang AJ Styles. AJ Styles keluar. AJ Styles bilang katanya dia menganggap mereka ini keluarga, saudara. Terus dia berlutut, terus memeluk Finn Balor. Ada suatu konflik dalam jiwa saya ketika melihat segmen ini. Kayak masih ganjel gitu ketika AJ Styles meluk Finn Balor. Waduh, join bener kan nih Judgment Day nih, masuk Judgment Day kan AJ Styles nih. Kayaknya iya deh. Tapi langsung berubah raut mukanya AJ Styles, bukan Judgment Day yang dia maksud. Keluarlah Gallows and Anderson, member of the club, guys. Gallows and Anderson adalah saudara, the brothers of AJ Styles. Kalau kita ngomong cerita belakang layar, mereka ini deket banget. AJ Styles kesal dan benci banget sama WWE ketika Gallows dan Carl Anderson ini dipecat guys waktu itu. AJ Styles sampai marah-marah, pokoknya mencak-mencak di belakang layar backstage itu. Malah benci banget sama Paul Heyman gara-gara dipecat ini si friends-nya ini, brothers-nya ini. Dan akhirnya mereka kembali, pastinya mereka dua orang ini akan berada di belakangnya AJ Styles. Mereka hajar-hajaran di situ guys, seru banget. Ngelihat Carl Anderson, Luke Gallows dan AJ Styles kembali bersama menghajar Judgment Day. Judgment Day kabur. Judgment Day sekarang punya musuh baru. Apakah mereka akan feud? Kita tahu di sini Beth Phoenix nggak mungkin balik dalam waktu dekat ya, karena dia pasti di sell untuk concussionnya dulu. Mungkin dalam waktu yang
bisa dibilang cukup lama atau mungkin sebentar. Beth Phoenix sama Jack Edge mungkin akan kembali. Mungkin WrestleMania cukup jauh ya. Mungkin juga Crown Jewel, kita nggak tahu. Tapi WWE sudah ngeplan seed di situ, sudah menanam bibit untuk mereka kembali di masa depan. Yang jelas saat ini Judgment Day ada saingan untuk mendominasi sebuah faction yang akan mendominasi Monday Night Raw. Sampai titik ini saya ngerasa season premiere sangatlah keren guys. Tapi belum selesai, dilanjut lagi ke segmen berikutnya. Segmen berikutnya adalah interview dari Brian Saxton bersama Bayley dan juga Damage Control. Dimana bagaimana nih sekarang Bayley sudah kalah dari Bianca. Saya kemarin berkomentar tentang match mereka. Saya berpikir akan lanjut lagi nih feudnya ya. Ternyata memang dilanjutkan di sini karena Bayley belum selesai dengan Bianca. Pada saat match Bayley melawan Candice LeRae, Bayley itu menang gak ya? Candice LeRae kalah guys. Candice LeRae menang di sini. Bayley kalah dan Candice cepat gitu ya. Terus Candice LeRae langsung kabur. Tapi Io sama Dakota langsung menghajar Candice LeRae. Dan Bianca datang untuk membantu, tapi Bianca juga kena. Dan Bayley masih sangat panas di sini, masih sangat dendam untuk bisa mengalahkan Bianca untuk Raw Women's Champion. Dan saya yakin endingnya ini Bayley pasti akan menjadi juara Raw Women's Championship. Oke, kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Ini segmen yang keren juga yang dinantikan adalah segmennya The Miz Birthday Celebration. Jadi selebrasi kemeriahan The Miz merayakan ulang tahunnya di atas ring. Sudah disiapkan kado-kado, 2 bola yang disiapkan di sini sama Maryse. Dan orang pasti tahu Dexter Lumis akan muncul di salah satu bagian itu. Pas dia ngambil sebuah kotak hadiah, diangkat agak keras, ternyata ada kepalanya Dexter Lumis di situ guys. Ada kepalanya nongol. Dexter Lumis senang banget ya nongolin kepala begitu ya. Hati-hati nggak bisa keluar lagi loh kepalanya. Nongol begitu, gini. Dia liatin begitu, Domis kaget, ditutupnya lagi. Sup, dia pukulin pakai baseballnya. Bak. Ternyata di dalam itu nggak ada orang. Dexter Lumis sudah kabur di situ. Akhirnya Dexter Lumis muncul dari bawah ring, dari luar gitu ke dalam, di belakangnya The Miz. Akhirnya dihajar The Miz, dia mau kunci seperti biasa, tapi The Miz bisa kabur, meninggalkan istrinya guys. Meninggalkan istrinya The Miz yang masih ada di atas ring. Tapi Miz setelah itu kabur begitu. Dexter Lumis masih terus menakuti The Miz. Dan menariknya di belakang layar ketemu Road Dogg ya, yang sudah ada segmen sebelumnya di backstage WWE untuk persiapan 25 tahun selebrasi DX, di Generation X. Dan di belakang Road Dogg ngomong, "Oke, kalau kamu mau, kamu match sama Dexter Lumis next week, minggu depan." Jadi minggu depan Dexter Lumis akan ada match lawan The Miz. Gak tau matchnya kayak gimana, tapi The Miz menerimanya. Jadi akan ada match nih minggu depan. Dan minggu depan juga seperti yang saya duga dan teman-teman mungkin duga, Elias akan return di Monday Night Raw minggu depan guys. Ezekiel out, Ezekiel selesai, itu karyanya Vince McMahon selesai, udah gak ada lagi. Sekarang kembalilah di Elias. Walk with Elias. WWE stands for Walk with Elias. Kita akan tunggu minggu depan guys ya. Luar biasa pengumuman ini, terus apa yang terjadi tadi luar biasa. Saya sangat terasa puas sekali menonton Monday Night Raw di hari ini. Mungkin teman-teman yang nonton hari ini juga pasti sangat puas ya. Yang belum nonton, saya rekomendasikan untuk nonton semuanya guys. Asik dan seru banget. Kemudian masuk ke segmen dimana Omos lagi-lagi hanya datang untuk menghancurkan 2 orang. Kayaknya nggak punya rencana apa-apa nih Triple H untuk Omos ini, saya pikir. Dan Firmahan juga nggak pernah muncul ya, iya nggak sih? Orang-orang raksasa kesayangan Vince McMahon nggak pernah dipakai lagi di sini. Nggak ada cerita yang mumpuni untuk mereka. Sampailah kita ke match dimana Seth Rollins akan melawan Bobby Lashley for the United States Champion. Jadi di segmen sebelumnya diperlihatkan kalau perutnya Rollins itu dibalut. Perutnya dibalut begitu. Dan orang langsung berpikir, oh Seth Rollins masih belum pulih banget nih dong. Kayaknya kalah pasti. Jadi pas Bobby Lashley udah masuk, dia pakai mic, ayo segera datang sini Seth. Wah nggak sabar udah nih katanya.
tiba-tiba saya sudah bilang tadi di awal ya, oh my God, it's Brock Lesnar, the Beast Incarnate has returned, sudah kembali di WWE. Dan saya yakin ini setup match untuk Crown Jewel. Brock Lesnar bisa kembali pasti uangnya banyak dong. Uang di Arab pastinya sangat banyak mengalir ke WWE dan cukup untuk membayar Brock Lesnar untuk kembali hanya untuk match di Crown Jewel melawan Bobby Lashley untuk kesekian kalinya kalau nggak salah. Dan ini sangat spesial ya untuk Crown Jewel, pasti bintang besar pasti akan ditarik kembali untuk siap untuk match di Crown Jewel ini. Dan orang jadi semakin menantikan ya. Saya pikir dalam detik ini ketika Brock Lesnar udah kembali yang F5 dan juga menghajar si Bobby Lashley habis-habisan, dia kan masih US Champion. Untuk US Champion nih mungkin nih di Crown Jewel nih. Tetapi ternyata matchnya masih terjadi kan, sudah saya bilang tadi matchnya masih terjadi dan eventually sangat mengejutkan dan memeriahkan suasana. Dan new United States Champion Seth freaking Rollins, nggak apa-apa dia kalah di Fight Pit, dia menang champion di malam 2 hari berikutnya guys. Ngapain menang di Fight Pit kalau nggak dapat champion? Ya nggak sih? Seth Rollins our new US Champion, dan harapan kita tinggi untuk US Champion. Dengan dipegang Bobby Lashley itu bukannya jelek ya US Championnya, tapi kayak kurang kuat aja gitu loh rasanya US Champion ini, kayak kosong gitu loh. Ada yang lewat. Kayak kosong aja US Champion ya. Moga-moga dengan Seth Rollins memegang champion jadi lebih bermakna nih. Lebih ada cerita yang mendalam dengan promo ala-ala Seth Rollins, dengan mungkin dia akan membangga-banggakan championnya sambil joget-joget begitu, dengan ketawanya yang sangat canggung dan cringe itu. Itu yang akan kita tunggu dan harapan kita tinggi untuk Seth Rollins megang US Champion. Ini saya berteriak ya, kencang sekali saya berteriak ketika tahu Brock Lesnar muncul di malam ini. Karena saya tidak menduga, saya nggak baca rumor-rumor apapun. Sama Karl Anderson dan juga Luke Gallows juga saya nggak tahu kalau mereka bakal datang. Biasanya saya sudah bikin gulat news sebelumnya, atau sudah baca-baca sebuah cerita, baca-baca sebuah rumor. Ternyata saya nggak baca rumor, muncul deh. Pas Lesnar kembali itu crowd langsung holy shit gitu ya guys ya. Yang membuat Bobby Lashley itu sangat kesakitan dan bisa kalah itu salah satunya adalah kuncian Kimura Lock yang diberikan oleh Brock Lesnar. Ini luar biasa membuat US Championship match ini dan segmen ini luar biasa seru sekali. Dan setelah itu di interview di belakang layar, Lashley menantang Brock Lesnar untuk datang di Monday Night Raw minggu depan. Biar seluruh dunia tahu kalau Brock Lesnar itu hanya seorang jalang gitu. Pakainya biatch gitu bilangnya ya. Begitu. Dan setelah ini ada yang kita tunggu-tunggu, kehadiran vignette-nya Bray Wyatt yang nggak jelas saya dengar ya. Tapi kata-kata yang diulangi oleh komentator adalah revel in what you are. Ini sebuah kata yang sudah pernah kita bahas di kode-kodenya Bray Wyatt ya, revel in what you are. Dan Bray Wyatt nggak muncul di sini. Jadi kita nggak tahu nih Bray Wyatt bakalan apa, rencana untuk Bray Wyatt apa, karakternya seperti apa, kita nggak tahu karena cuma cerita itu doang. Dan diumumkan Bray Wyatt akan muncul secara personal, secara appearance orangnya yang hadir di SmackDown Live guys. SmackDown hari Sabtu besok. Apakah ini berarti Bray Wyatt akan gabung di rosternya SmackDown? Infonya sampai sekarang belum ada. Apakah dia pindah-pindah atau dia di Raw aja atau dia di SmackDown aja? Sama seperti Roman Reigns kayaknya ya. Roman Reigns kan harusnya roster SmackDown, tapi dia sering ke Raw juga pas ada sesuatu yang besar untuk naikin ini viewer ataupun rating gitu ya. Saya nggak paham di sini ya. Saya pengennya ya harus ada eksklusif gitu, tapi saat ini rencananya tidak seperti itu. Lanjut lagi adalah match yang tadi sudah diceritakan, Matt Riddle lawan Sami Zayn. Matt Riddle bisa menang, dan sampai di akhir adalah selebrasi 25 tahun di Generation X. Tidak banyak hal terjadi, hanya untuk memeriahkan suasana aja ternyata untuk main eventnya. Tapi di awal opening kita juga sudah dikasih sebuah lawakan lucu ya, karena mereka mengucapkan kata-kata kotor, tapi WWE sudah menyensor mulut mereka.
Ini mungkin sebuah segmen tapping menurut saya, karena sudah disensor beberapa kata yang dikeluar dari mulut mereka ini. Ya karena memang khasnya di Generation X itu kan attitude eranya bukan era PG gitu ya. Jadi mereka bebas ngomong apa aja, dan WWE memberikan itu tapi disensor. Dan ada ayam itu yang mereka ada 4 kok katanya gitu, ternyata ayam gitu. Ini cukup unik dan lucu menurut saya di segmen awal ini kan. Triple H itu lagi kerja, diajak teman-temannya ini untuk party untuk main-main gitu, tapi dia masih kerja, lagi sibuk ini ngurusin show gitu. Ternyata dia muncul juga di main event. Jadi di main eventnya mereka muncul pakai mobil yang kayak tank mereka bikin itu, dan mereka cuma berempat seperti yang sudah diberitakan oleh banyak orang, karena Billy Gunn nggak bisa datang ya, karena ada Road Dogg aja, Spec, Shawn Michaels sama Triple H. Mereka datang cuma ngomong doang, ngasih kesempatan Road Dogg untuk ngomong. Ini yang unik nih, Road Dogg ngomong ala-ala New Age Outlaws bersama Billy Gunn, tapi Billy Gunn nggak ada. Jadi pas ucapan Billy Gunn tadi kan, "Hey, ladies and gentlemen, boys and girls, DJ Set probably brings to you the takedown tag team championship of the world, the Road Dogg Jesse James, the badass Billy Gunn." Itu untuk penonton dia kasih mic-nya. Jadi kan biasanya Billy Gunn yang bilang badass Billy Gunn, the New Age Outlaws gitu. Sangat menarik, dan mereka tidak memisahkan Billy Gunn. Dia bukan berarti mereka anti AEW ya. Dia tetap menghargai Billy Gunn sebagai member DX di sini. Menurut saya luar biasa, spesial sekali momen ini saya pikir. Dan ketika Triple H ngomong betapa berharganya dan ngerasa ini malam yang sangat spesial untuk The Generation X, X-Pac juga sempat ngomong dikit, Shawn Michaels juga sempat ngomong dikit, dan endingnya mereka siap-siap gitu. Dan diakhiri Monday Night Raw hari ini, season premiere spesial 25 tahun DX juga diakhiri dengan, "If you were not down with that, we've got 2 words for you." Gitu. Endingnya luar biasa. Tetapi kan yang digadang-gadang untuk season premiere ini adalah 25 tahun DX. Tetapi segmen untuk DX cukup sedikit porsinya. Jadi title atau judul itu tidak mencerminkan the whole show menurut saya. Menurut saya seperti itu ya. Tapi walaupun begitu, semua elemen dan juga segmen di sini cukup menyelesaikan ataupun menjelaskan beberapa cerita yang harus dijelaskan, harus dilanjutkan, dan sangatlah memuaskan. Saya sangat puas sekali menontonnya. This is the best Monday Night Raw di tahun ini, guys. Luar biasa keren. And if you're not done with that, I got 2 words for you. Subscribe me. Thank you.